Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 18. Dicarikan bodyguard bayangan. Nur baru datang dari toilet, dia meraih ponsel miliknya memeriksa pesan yang belum sempat dia lihat. Maya dan Cantika menatap ke arah Nur yang sibuk membalas pesan. Setelah selesai, Nur dengan santai meletakkan ponsel itu dengan keras ke atas meja kerjanya. "Hati-hati," kata Maya dan Cantika panik. "Hati-hati. Apanya yang harus hati-hati?" tanya Nur. "Ponsel lu itu, kalau narok itu yang lembut dikit napa?" kata Maya. "Hah? Emang kenapa?" tanya Nur lagi. "Ponsel kamu kan baru, masa iya harus dirusakin lagi?" kata Cantika. "Hehehe," Nur hanya tertawa cengengesan. Maya dan Cantika hanya tertegun melihat Nur menggunakan ponsel dengan santai tanpa tahu jika harganya bisa membuat seseorang menjadi orang kaya mendadak. 2 hari sebelum pesta ulang tahun perusahaan Arebeon Corp, pesawat jet pribadi milik keluarga Arsenal mendarat mulus di Bandara INM Internasional. Tampak Reni menuruni anak tangga pesawat satu persatu, dengan menggeret koper kecilnya Reni menuju pelataran bandara. Mobil mewah terparkir di pelataran bandara. Pak Yanto turun dari mobil dan menyapa nona mudanya yang baru kembali ke negara ini. "Selamat datang nona muda," sapa Pak Yanto supir pribadi keluarga Arsenal. "Terima kasih Pak, langsung pulang ya Pak," kata Reni duduk di bangku penumpang. Setelah menutup pintu mobil, Pak Yanto mengambil koper Reni dan memasukkannya ke bagasi mobil. Reni asyik memainkan ponselnya sambil membalas pesan WA ke teman-temannya. Pak Yanto duduk di kursi kemudi lalu menjalankan mobil menuju kediaman Arsenal. Tanpa Reni sadari sebuah mobil hitam tampak mengikuti mereka dari belakang. Mobil hitam itu terus mengikuti hingga sampai di persimpangan. Mobil hitam itu berhenti karena kehilangan jejak mobil Reni. Mobil Reni memasuki kediaman Arsenal, dia langsung turun dan masuk ke mansion. "Mommy." Reni langsung berhamburan memeluk Siska yang sedang duduk di ruang keluarga. "Reni, anak Mommy. Kalau masuk itu ucapin salam dong." "Hehehe maaf Mommy, Reni lupa. Kelamaan diko, Reni jadi lupa. Baru juga beberapa hari kamu di sana." "Hehehe." Reni hanya cengengesan ditegur Siska. "Pada kemana semuanya Mom, kok sepi?" "Dedi ikut sama Oma ke panti asuhan, Rido sedang ngepasin baju buat acara tunangannya nanti. Kalau Bima, tentunya kamu tahu kan kemana dia. Jadi juga Kak Rido tunangan sama Kak Amanda. Terus Kak Bima gimana Mom? Bukannya dia benci sama Kak Amanda lantaran dia mirip Alexa?" "Satu-satu dong nanyanya Reni, kamu nanya udah kayak kereta api nggak ada berhentinya." "Hehehe, abisnya Reni penasaran pake banget Mom. Rido jadi tunangan sama Amanda, dan kami semua sudah menyetujuinya. Kesalahpahaman di antara mereka udah selesai dan Bima sendiri sudah meminta maaf." "Oh, syukurlah kalau begitu. Jadi sebentar lagi Mommy punya teman shopping dong," rayu Reni. "Sekarang saja Mommy udah punya teman buat shopping," Siska melihat Reni penuh arti. Reni segera mengambil langkah 1000 menuju tangga mansion. "Reni mau istirahat dulu Mom." Reni segera menaiki anak tangga mansion, menuju ke kamarnya meninggalkan Siska sendiri di ruang keluarga. Senyuman terkembang di wajahnya yang masih awet muda melihat tingkah laku putri bungsunya. "Reni, Reni." Siska menggeleng-gelengkan kepalanya sambil membaca majalah yang dilihatnya tadi. Reni memasuki kamar yang didominasi cat warna hijau dan orange, dia sangat menyukai kedua warna ini. Sebelum istirahat, Reni melihat daya ponselnya tinggal 10%. Dia membuka tasnya untuk mencari charger miliknya. "Mana charger milikku ya?" tanya Reni pada dirinya sendiri. Lah baru ingat kalau charger miliknya tertinggal di ko.
Pinjam punya Kak Bima ah. Gumam Reni dalam hati melangkahkan kakinya menuju kamar Bima. Reni membuka pintu kamar Bima, kamar yang didominasi cat berwarna abu-abu khas laki-laki. Tercium bau harum kamar dari pengharum ruangan, Reni menuju nakas samping tempat tidur king size milik Bima. Dibukanya laci nakas itu dan menemukan charger serta sebuah ponsel yang sudah ketinggalan zaman. Ponsel siapa ini? Dari warna casingnya jelas bukan milik Kak Bima. Gumam Reni memperhatikan ponsel itu. Karena kekepoan tingkat tinggi, dia menghidupkan ponsel itu. Ponsel itu hidup dan menampilkan layar dengan foto seorang perempuan yang tidak dikenal Reni. Siapa dia? Kenapa ponsel ini ada di kamar Kak Bima? Tanya Reni pada diri sendiri. Reni membuka ponsel dan memilih icon kamera pada ponsel miliknya. Di fotonya foto perempuan itu dengan kamera ponsel miliknya. Gadis ini cantik juga. Apa dia pacar kakak ya? Apa sebaiknya? Kutanyakan Momi. Enggak. Momi orangnya kepoan. Pasti Momi akan langsung cerita tanpa ditanya. Sebaiknya aku tanya sama Kak Bastian saja. Pasti dia tahu. Gumam Reni sangat penasaran. Reni mencharger ponsel miliknya, lalu bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit Arsen Medical. Sebelumnya Reni sudah memberitahu Bastian kalau dia akan berkunjung ke rumah sakit. Setelah bersiap-siap Reni menuruni anak tangga sambil memasukkan ponsel miliknya. Reni, katanya kamu mau istirahat. Kamu berpakaian rapi seperti ini mau kemana? Tanya Siska melihat Reni sudah rapi. Reni, mau ketemu sama Kak Bastian Mom, ada yang mau Reni tanyakan. Reni buru-buru Mom, bye Momi. Assalamualaikum, Reni langsung pamit pada Siska yang belum sempat menjawab salamnya. Dia bergegas meminta supir untuk mengantarkan ke Arsen Medical. Kembali tampak sebuah mobil hitam mengikuti dari belakang mobil Reni. Di Hotel JK International, Nur tampak sibuk mengurus pekerjaannya. Karena tangannya masih sakit, Nur hanya bisa mengerjakan pekerjaan ringan saja dibantu dengan pekerja yang lain. Cantika datang bersama Bima untuk melihat persiapan yang dikerjakan Nur dan Teamnya. Beberapa hari tidak melihat Nur memberikan kerinduan di hati Bima. Ingin Bima menghampiri Nur, namun ego yang tinggi membatalkan keinginan Bima. Bima hanya menatap Nur dari kejauhan, di saat yang sama Nur membalikkan tubuhnya. Dia melihat ke arah Cantika yang berdiri di samping Bima. Bima lalu mengalihkan pandangannya pada Cantika yang sedang berbicara padanya. Hati Nur terasa nyeri dan sakit melihat sikap Bima yang dingin. Kenapa dengan hati gue? Kenapa terasa nyeri saat dia dingin ama gue? Apa betul kata Maya dan Mbak Cantika kalau gue udah? Gumam Nur terhenti saat dia tidak lagi melihat sosok Bima lagi. Hei hati, kenapa jadi galau gini sih? Bukannya bagus kalau tuh si cowok rese jauh dari gue, dia bisa dapatin cewek yang lebih baik dan tentunya selevel ama dia. Gumam Nur dalam hati menatap kosong ke arah tempat di mana Bima berdiri. Maya ikut membantu Nur untuk melakukan persiapan heran melihat dia berdiri mematung di tempatnya. Maya ikut membantu Nur untuk melakukan persiapan heran melihat dia berdiri mematung di tempatnya. Woi. Kalau mau jadi manekin di tempat Akika aja. Sekalian Akika bisa dandani Iu pakai baju macem-macem, kata Maya menyadarkan Nur dari lamunannya dengan sedikit berteriak di telinganya. Astagfirullah Mei, lu nggak bisa ya lembut dikit. Budek kuping gue jadinya. Ya lu bengang-bengong, jangan salahkan Akika dong nyadarin lu yang pikirannya entah kemana. Tuh anak buah lu dari tadi manggilin lu nggak digubris sama sekali. Nur menatap ke arah salah satu anggota timnya. Oh sorry, nggak fokus. Ada apa? Tanya Nur pada anggota teamnya. Makanya jujur aja, kalau hati lu udah kecantol ama
Ucapan Maya terhenti saat mendapat tatapan tajam dari Nur. Maya mengangkat dua jarinya dengan mengatakan peace. Nur menghela nafasnya, dia kembali fokus mendengar ide anggota timnya. Mobil mewah terparkir di pelataran rumah sakit Arsen Medical. Pak Yanto balik aja ke mansion. Entar Reni minta diantar Kak Bastian balik ke mansion. Baik Nona Muda, kata Pak Yanto lalu melajukan mobil mewah itu kembalikan ke mansion. Reni masuk ke dalam rumah sakit Arsen Medical, melangkahkan kakinya ke ruangan Bastian. Reni melihat seorang perawat di luar ruangan Dokter Bastian. Pagi menjelang siang suster, sapa ramah Reni. Pagi juga Nona, ada yang bisa saya bantu? Dokter, Bastiannya ada. Ada Nona, tapi maaf beliau masih memeriksa pasien di bangsal pasien, apa Nona ini Nona Reni? Iya, saya Reni. Kata Dokter Bastian Anda bisa menunggu di dalam ruangannya. Oke, terima kasih ya suster. Reni membuka pintu ruangan kerja milik Bastian, lalu duduk di bangku yang tersedia. Tidak selang berapa lama, Bastian kembali ke ruangannya setelah selesai memeriksa pasien. Dok, Nona Reni sudah menunggu Anda di dalam, kata perawat pada Bastian. Oke, terima kasih, Dokter Bastian melemparkan senyuman mautnya membuat pipi perawat bersemu merah. Senang deh gue bisa kerja sama Dokter Bastian, udah ganteng banget baik pula. Tapi Nona tadi ada hubungan apa ya sama Dokter Bastian, kok gue jadi kepo ya gumam perawat senang dalam hati. Ceklek. Pintu ruangan Bastian dibuka olehnya. Reni tersenyum manis pada Dokter Bastian yang baru masuk. Hai Kak Bastian, sapa Reni. Hai Reni, kapan sampai dari Ko? Bastian duduk di kursi kerjanya. Baru tadi pagi Kak, ada yang mau Reni tanyakan ke Kak Bastian. Tanya apa, Reni? Reni mengeluarkan ponselnya dari dalam tas yang dipakainya, lalu membuka foto yang diambilnya tadi. Kakak kenal dengan perempuan yang difoto ini. Reni memberikan ponselnya pada Bastian. Bastian tertegun melihat foto seorang perempuan di ponsel Reni. Ini kan foto Nurlisa. Nurlisa. Kamu ingatkan kejadian saat Bima pulang dengan milkshake di wajahnya. Reni mengingat saat Bima pulang dengan keadaan yang mengenaskan. Iya aku ingat. Terus apa hubungannya dengan cewek ini? Nah, cewek inilah pelakunya. What? Terus cewek ini keadaannya gimana Kak? Terus keluarga bagaimana? Apa keluarganya udah diberi santunan? Pertanyaan demi pertanyaan keluar beruntun dari Reni yang mengenal sosok kakaknya. Dia tahu kakaknya tidak akan tinggal diam jika ada yang menyinggungnya. Tenang dulu Reni. Kalau kamu nanya kayak gini bagaimana kakak mau menjawabnya? Reni kembali duduk dengan tenang menunggu jawaban dari Bastian. Sebelum kakak jawab pertanyaanmu, kakak ingin tahu dari mana kamu dapat fotonya Nur. Tadi Reni ke kamar Kak Bima, buat minjam charger ponsel. Terus nemu ponsel di sana, dari tampilan ponselnya terlihat feminim. Terus Reni coba hidupkan, muncul foto cewek bernama Nur ini. Oh begitu. Jangan cuma oh aja Kak, kakak belum jawab pertanyaan Reni yang tadi. Nur baik-baik saja, kakakmu tidak bertindak apapun. Malahan kakakmu yang sepertinya. Bastian menggantungkan ucapannya, ragu untuk menceritakan pada Reni. Kak Bima seperti apa Kak? Kok gantung gini ceritanya? Ini hanya dugaan kami saja. Kami. Sebenarnya Kak Bastian, Herdi dan Vanrius, menduga kalau Bima udah jatuh hati sama Nur. Mata Reni langsung berbinar-binar saat mendengar cerita Bastian. Dia begitu senang ada perempuan yang berhasil mencuri hati kakaknya. Beneran Kak? Kami masih belum yakin, kamu tahu bagaimana sifat Bima jika mengenai soal hatinya. Lebih baik kamu jadi penonton saja.
Reni mengangguk setuju dengan ucapan Bastian. Oh ya Kak, Kak Nur ini kerjanya di mana? Pearl Stars. Apa? Cius Kak. Cius lagi Nur, Nur ini event manajernya di Pearl Stars. Pesta ulang tahun perusahaan dan pertunangan Rido dia yang mengaturnya. Ah. Reni heboh mendengar cerita Bastian berdiri dari tempat duduknya melompat-lompat ke kegirangan. Reni, tenang. Kamu jangan teriak seperti ini nanti. Belum selesai Bastian berbicara pintu ruang kerja langsung terbuka. Ada apa dok? Tanya perawat yang mendengar teriakan Reni. Reni tertawa canggung dan kembali duduk di kursi hadapan Bastian. Tidak apa-apa suster. Kamu bisa kembali ke meja lagi. Baik dokter. Perawat itu kembali ke mejanya dan mengerjakan tugas yang diberikan Bastian. Maaf Kak Bastian, Reni terlalu bersemangat, nggak sabar nunggu hari H. Setiap acara yang dipegang ama Pearl Stars pasti akan booming di medsos. Semangat sih semangat, tapi ingat tempat juga. Kalau kamu teriak seperti tadi pasti orang-orang akan berpikir yang tidak-tidak tentangku. Hehehe maaf ya Kak Bastian. Bastian melihat jam di ruangannya sudah menunjukkan jam makan siang. Ren, kita makan siang dulu. Pulang nanti kakak akan antar kamu ke mansion. Wah, kebetulan sekali. Pantesan aja cacing-cacing di perut Reni udah pada demo. Kamu mau makan di mana? Di kantin rumah sakit atau salah satu restonya Van Rius? Restonya Kak Van Rius aja gimana Kak? Udah lama juga Reni nggak makan di sana. Ya udah yuk. Bastian dan Reni keluar dari ruangan kerja Bastian. Sebelum pergi dia menitipkan pesan pada perawatnya terlebih dahulu. Setelah urusannya selesai, Bastian dan Reni berjalan keluar rumah sakit menuju parkiran mobil Bastian. Mereka berdua menaiki mobil dan pergi menuju ke restoran milik Van Rius. Saat melajukan mobilnya Bastian melihat ke arah kaca spion mobilnya, dia merasa aneh dengan sebuah mobil hitam yang sepertinya terus mengikuti mobilnya. Reni masih asyik dengan ponselnya dan tidak menghiraukan sekitarnya, Bastian pun mencoba mengambil jalan lain. Mobil hitam itu tetap mengikuti mobilnya. Mobil siapa itu? Sepertinya dari tadi mengikuti kami, aku merasa tidak punya musuh. Jika bukan mengikutiku apa mungkin? Gumam Bastian dalam hati melihat. Kenapa Kak Bastian? Tanya Reni saat melihat Bastian menatapnya. Enggak kenapa-napa. Bastian kembali fokus menyetir sesekali dirinya melihat ke kaca spion melihat mobil hitam yang terus mengikuti mereka. Mobil Bastian sampai di resto milik Van Rius, Bastian melihat ke kanan ke kiri. Kak Bastian, kenapa sih? Kok aneh gitu? Tanya Reni melihat Bastian bertingkah aneh. Nggak ada apa-apa, cuma mau mastiin tempat parkiran ini dilengkapi CCTV apa enggak? Udah, ayo kita makan Kak. Perut Reni udah lapar banget. Reni berjalan beriringan dengan Bastian masuk ke dalam resto milik Van Rius. Mata Bastian tetap mengawasi ke sekeliling resto Van Rius. Bima dan Herdi sedang makan siang di resto Van Rius sambil membicarakan pembukaan cabang resto Van Rius yang baru. Mereka makan siang di ruang kerja Van Rius. Bastian menghampiri meja kasir. Selamat datang Tuan Bastian, sapa kasir resto Van Rius. Van Rius ada? Tanya Bastian. Tuan Van Rius ada di kantornya bersama Tuan Bima dan Tuan Herdi, kata kasir itu lagi. Oke makasih, kata Bastian pada kasir itu. Ayo Reni, ajak Bastian pada Reni. Mereka menaiki tangga untuk menuju lantai 2 ke ruang kerja Van Rius. Bima, Herdi dan Van Rius tampak serius melihat rancangan awal pengembangan cabang resto kerja sama mereka. Tok, tok, tok. Bastian mengetuk pintu menunggu pintu dibuka oleh si empunya ruangan.
Udah gue bilang jangan ada yang ganggu gue sedang rapat. Apa nggak ngerti bahasa manusia nih karyawan, kata Vanrius kesal. Bosnya aja lu gimana karyawan mau pada ngerti, canda Herdi mendapat hadiah lemparan bantal sofa oleh Vanrius. Dengan sigap Herdi menangkap bantalan sofa itu. Vanrius kesal dan merasa terganggu melangkah ke pintu bermaksud untuk memarahi yang mengetuk pintu. Udah gue bilang. Lu Bastian? Amarah Vanrius seketika buyar saat melihat Bastian datang bersama Reni. Bilang apa lu? Gue datang lu malah semprot gue, kata Bastian melangkah masuk ke ruang kerja Vanrius. Kak Bima, Reni berhamburan mendekati kakaknya dan duduk di samping Bima. Kapan kamu sampai? Terus kenapa kamu bisa bareng sama cecunguk itu? Tanya Bima sedang membalas email dati kliennya. Reni datang pagi tadi, terus Reni ada urusan dikit ama Kak Bastian. Kak Bima beli ponsel baru ya? Lihat dong, kata Reni langsung mengambil ponsel baru milik kakaknya. Bima hanya bisa membiarkan adiknya mengambil ponsel miliknya. Bastian teringat dengan mobil yang mengikuti mereka tadi. Bima, Herdi, Vanrius, kita bicara sebentar di luar. Ada hal penting yang mau gue omongin, kata Bastian. Ngomong di sini aja napa sih, kata Vanrius. Di tempat lain aja, penting banget soalnya, kata Bastian lagi. Oke, Bima berdiri lalu berjalan mendekati Bastian. Reni kamu tunggu di sini saja, perintah Bima. Reni memanyunkan bibirnya karena ditinggal sendiri di ruang Vanrius. Reni kembali senang karena ponsel Bima masih dipegangnya. Saat mencoba membuka ponsel Bima ternyata ponsel Bima memakai keamanan. Sehingga siapapun kecuali Bima tidak bisa mengutak-atik ponselnya. Mata Reni membinar saat melihat wallpaper layar kunci memakai foto perempuan yang sempat membuat Reni penasaran. Foto Kak Nur, senyum Reni terkembang di wajah cantiknya. Senyumannya seketika menghilang karena tidak berhasil membuka ponsel Bima. Ponsel ini keren juga, kata Reni. Lalu dia coba browsing mencari info tentang ponsel milik Bima. Ponsel ini couple dan nggak bisa dibeli satuan. Kak Bima punya ponsel ini, berarti Kak Bima beli ponselnya dua. Tapi di kamar Kak Bima cuma ada ponsel jadul itu. Lalu kemana ponselnya yang satu lagi ya? Reni berbicara sendiri, dia begitu penasaran kemana pasangan ponsel yang sama dengan punya Bima. Di ruangan lain Bastian berdiri melihat ke jendela lalu menutup tirainya. Sekali lagi dari kejauhan, Bastian dapat melihat mobil hitam itu terparkir di tepi jalan di seberang resto milik Vanrius. Lu lihat apaan sih Bas? Tanya Vanrius melihat ke arah jendela. Bastian langsung menarik Vanrius untuk duduk di tempat duduk yang tersedia. Ada apa sebenarnya Bas? Tanya Bima. Tadi sebelum gue nyampe ke sini, mobil gue diikuti ama mobil hitam tuh masih ada di seberang depan resto ini, jelas Bastian. Terus, Vanrius masih bingung dengan arah pembicaraan Bastian. Gue dokter, jadi untuk gue punya musuh kemungkinan itu nggak ada. Sementara tuh mobil ngikutin gue dari rumah sakit ampe resto milik lu. Kalau gue yang diikutin pastinya di pertengahan jalan kemari entu mobil bakalan bertindak. Tapi mobil itu terus ngikutin mobil gue tanpa melakukan tindakan apapun, jelas Bastian panjang lebar. Bima, Vanrius dan Herdi mulai mengerti dengan ucapan Bastian. Van, panggil hacker lu sekarang, perintah Bima. Vanrius langsung mengontak hackernya untuk ke ruangan mereka. Tidak berapa lama, seorang pria muda dengan memakai kacamata mengetuk pintu ruangan tempat Bima dan teman-temannya kumpul. Vanrius membuka pintu yang diketuk pria muda itu. Ada apa bang manggil gua? Tanya pria muda itu. Gue butuh bantuan lu Yuda, kata Vanrius.
Pria muda bernama Yuda langsung duduk di tempat tersedia, membuka tas dan mengeluarkan laptop juga tablet. "Yud, coba lu hack CCTV Bandara INM sekarang," perintah Fanrius. Yuda memulai kerjanya menghack CCTV di Bandara INM Internasional. "Udah bang," kata Yuda. Bima menatap video dari CCTV bandara. Tampak olehnya Reni yang baru datang pagi ini menaiki mobil jemputan dikendarai oleh Pak Yanto. Saat mobil Reni jalan meninggalkan bandara, mobil hitam yang dibicarakan Bastian juga mengikuti mobil Reni. "Herdi, telepon bodyguard di depan gerbang sekarang," perintah Bima pada Herdi yang segera dilaksanakannya. Herdi lalu meminta bodyguard di kediamannya untuk mengirim video CCTV di mansion. Dalam hitungan menit Herdi mendapatkan video CCTV di depan mansion. "Tuan Muda Bima," panggil Herdi memberikan ponselnya kepada Bima. "Target mereka Reni, Yuda tolong kamu cari info plat mobil itu," kata Bima. Segera Yuda mencari info mobil hitam yang terus mengikuti Reni. "Dapat bang," kata Yuda. Bima, Herdi, Bastian dan Fanrius langsung mengelilingi Yuda menatap layar laptop miliknya. Mobilnya mobil rental, memakai data palsu, jelas Yuda. "Sekarang gimana Bim?" tanya Fanrius. Bima berpikir keras, mata tajamnya menatap tajam pada laptop milik Yuda. "Fan, lu kerahkan orang lu buat nyari siapa yang ada di dalam mobil hitam tuh secara diam-diam," kata Bima pada Fanrius. "Beres Bima," kata Fanrius yang juga seorang bos besar dari geng miliknya. Profesi Fanrius sama dengan Bima, seorang CEO di bidang kuliner, namun dia dulunya adalah seorang bos besar di dunia bawah. Fanrius melepaskan tampuk kekuasaannya karena sudah bosan dan ingin pensiun dini. "Bas, kamu cari bodyguard bayangan untuk Reni," perintah Bima. "Kenapa lu pakai bodyguard bayangan? Bukannya itu berbahaya buat Reni Bim?" tanya Fanrius. "Ada dua alasan. Pertama, Reni tidak mau dikawal bodyguard. Dia selalu berhasil mengecoh bodyguard yang aku kirim untuk melindunginya. Kedua, aku mau tahu apa rencana mereka dengan mengikuti Reni. Setelah itu baru kita akan bersenang-senang," jelas Bima dengan senyuman smirknya. Herdi, Bastian dan Fanrius setuju dengan rencana yang diutarakan Bima. Meski resiko Reni tertangkap, mereka sudah memiliki rencana cadangan. Herdi segera melaksanakan perintah Bima merekrut bodyguard bayangan untuk mengawal Reni. Bersambung.